Salam sejahtera, semoga semuanya sehat selalu. Selamat bertemu dengan saya, Hendy Sama. Mari kita membahas mengenai how cloud works, bagaimana cloud bekerja. Teknologi telah mengalami perubahan yang signifikan dan cepat dengan transisi dari pusat data yang dikelola sendiri ke infrastruktur yang tervisualisasi. Cloud computing terkait langsung dengan pengembangan teknologi internet dan bisnis, baik individual maupun perusahaan. Karena cloud computing adalah solusi untuk masalah bagaimana internet dapat membantu meningkatkan teknologi bisnis atau perusahaan atau bentuk individu. Cloud computing bukanlah teknologi terbaru. Cloud telah berevolusi ataupun berkembang secara bertahap melalui sejumlah fase. Jadi bagaimana perkembangan cloud computing? Cloud computing telah merevolusi kinerja dalam melakukan bisnis dan bagaimana kita berinteraksi dengan data dan layanan dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya sejarah perkembangan cloud computing terjadi dalam beberapa fase dan saya coba rangkum di antaranya. Kemunculan cloud pertama kali telah dimulai pada awal 1960-an dengan kemunculan ARPANET yang merupakan cikal bakal daripada internet. Dengan pendirinya yang bernama Joseph Carl Robnet Licklider, Mr. Joseph ya. Hebat beliau. ARPANET dibangun bertujuan sebagai media komunikasi pada Departemen Pertahanan di Amerika. ARPANET bekerja dengan mengirimkan informasi dalam unit kecil yang disebut paket-paket. Ya, Anda bisa bayangkan sebuah paket-paket seperti surat. Dan paket ini diarahkan pada jalur yang berbeda dan direkonstruksi di tujuan mereka. Memang ini dimulai pada masa perang. Ya, agar satu kota kalau dibom, maka kota tersebut tetap informasi berjalan dan mencari alternatif lain jalur komunikasinya. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya setelah ARPANET ada kemunculan yang namanya virtual machine. Berbagai sistem virtual menjadi kenyataan. Ini tahun 1970-an. IBM merilis sistem operasi VM atau virtual machine yang memungkinkan komputer menjalankan satu atau lebih sistem operasi secara bersamaan dalam lingkungan yang terisolasi. Kemudian, sekitar tahun 1990-an, barulah internet menjadi lebih mudah diakses dan virtualisasi menjadi hal biasa untuk sistem berbasis PC. Perusahaan telekomunikasi pun mulai menawarkan koneksi jaringan pribadi yang tervirtualisasi. Saudara bisa bayangkan, saya punya satu komputer, mungkinkah saya menginstal dengan lebih dari 2 Windows bersamaan dan saya bisa akses bersamaan? Orang membuat dengan dual boot, tapi hanya satu yang bisa berjalan. Dengan virtualisasi, dua-duanya berjalan selama spek komputernya bisa memenuhi syarat, yaitu memorinya harus besar tentunya. Misalnya 8 GB kita berikan kepada Windows, 8 GB kita berikan kepada Ubuntu, dan itu berjalan di Windows sebagai hostnya. Itulah virtualisasi. Kemudian di awal tahun 2000-an Amazon Web Services muncul dan meluncurkan yang bernama EC2. Itu dimulai tahun 2006 ya. EC2 memungkinkan perusahaan dan individu untuk menyewa komputer virtual dengan program dan aplikasi mereka sendiri. Ini betul-betul cikal bakalnya Amazon nih, hebat. Padahal kita kenal Amazon itu jualan barang-barang belanjaan ya.
tapi sekarang bisa menyewakan, bahkan besar sekali. Pada tahun yang sama pun Google Docs, sekarang kita masih pakai, juga meluncur yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengedit, dan mentransfer dokumen di cloud. Di tahun 2007, IBM, Google, dan beberapa universitas bergabung mengembangkan server farm untuk proyek-proyek penelitian. Di tahun yang sama, saudara bisa lihat ya, Netflix sampai sekarang itu sudah meluncurkan layanan streaming video yang menggunakan cloud. Bayangkan, semua disimpan di cloud. Untuk selanjutnya, jadi what is cloud? Apa itu cloud? Jadi pertanyaan kita ya. Nah, ada berbagai hal di sini. Saya akan terangkan sedikit. Semakin banyak bisnis yang memilih untuk memindahkan infrastruktur mereka ke cloud, atau individual seperti kita memindahkan ke cloud, itu dikarenakan peningkatan kemampuan kinerja perusahaan. Cloud akan terus bertumbuh seiring berjalannya waktu. Solusi hybrid dan multi cloud misalnya, itu akan menjadi tren. Dengan menggunakan hybrid cloud, perusahaan dapat melakukan transisi ke cloud dengan biaya yang lebih rendah dan resiko yang lebih kecil. Tentu saja. Ya, saudara bisa bayangkan bahwa kalau kita menyimpan file di hard disk kita, mana yang lebih beresiko daripada kita simpan di cloud? Tentunya secara resiko, cloud mempunyai backup yang bermultiple ganda ya, sehingga kita tidak perlu khawatir dengan kehilangan file kita. Oleh karena itu, hybrid cloud menawarkan solusi transisi yang memadukan antara infrastruktur yang lokal dengan private dan public cloud. Simpan sebagian di cloud, di lokal, sebagian di internet atau di public cloud ya. Sementara multi cloud merupakan evolusi cloud di tahap selanjutnya. Cloud model ini memungkinkan saudara mengontrol dan menjalankan aplikasi berdasarkan persyaratan teknis saudara, sehingga saudara bisa memiliki public cloud, private, dan hybrid cloud secara bersamaan. Anda bisa bayangkan, saya bisa simpan di Gmail, itu paling mudah ya. Kemudian saya bisa simpan di Drive, Google Drive, OneDrive, itu sudah mulai ke namanya public cloud, sehingga dengan sendirinya saudara menggunakan namanya hybrid cloud di situ. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa menggunakan namanya backup dan disaster recovery, atau disebut juga pencadangan ya, dan pemulihan bencana ya. Kita bisa gunakan anggaran untuk mengalokasikan dalam solusi backup bagi perusahaan, juga untuk pemulihan bencana yang merupakan alokasi anggaran yang lumayan besar, akan tapi sangat-sangat menghilangkan resiko yang terjadi kalau terjadi fail pada lokal. Private cloud provider memastikan ketersediaan layanan ini serta tentunya keamanan infrastruktur daripada cloud. Itu yang kita dapat. Sehingga mobilitas pun menjadi standar di dunia industri. Mengingat tentunya teknologi nantinya tidak lagi menjadi faktor pembatas. Pada tahun 2020 sekarang, generasi baru yang ada sekarang akan belajar dan menjadi terbiasa dengan model cloud as a service. Generasi baru ini mungkin akan sangat bisa mengubah cara bisnis dalam membangun teknologi informasi, saling sharing, saling collaborating. Anda bisa bayangkan kalau saya ingin kolaborasi mengetikkan satu file proposal misalnya, kita bisa kolaborasi, tidak memandang di mana kita, tapi kita bisa berkolaborasi. Jadi setelah itu bagaimana bekerjanya cloud? Dengan cloud kita tidak perlu melakukan investasi besar-besaran di perangkat keras ataupun merekrut staf IT. Cloud memungkinkan perusahaan atau individual dapat berlangganan ke sumber daya komputasi yang mereka butuhkan, mengaksesnya secara fleksibel, dan hanya membayar apa yang mereka gunakan. Jadi Anda maunya apa gitu. Nah, Kak Chandrasekara mengatakan bahwa dengan menggunakan cloud computing Anda bisa mengakses data
dari mana saja, kapan saja, dan dengan device apa saja. Bisa pakai smartphone, bisa pakai komputer, laptop, dan sebagainya. Cloud computing bisa digambarkan sebagai infrastruktur perangkat lunak berbasis aplikasi yang memberikan layanan host yang dapat diakses melalui internet karena tentunya dioperasikan melalui cloud. Layanan ini berupa server, database, software, jaringan, analitik, dan fungsi komputasi lainnya. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai hal ini ya. Jadi bagaimana sebenarnya how to use the cloud? Ya, ada berbagai hal di sini yang dilakukan orang. Yang cloud computing terjadi ketika proses komputer dilakukan dari jarak jauh tentunya. Untuk memahami cara kerja cloud computing, kita bagi menjadi yang namanya bisa front end. Front end merupakan bagian yang berinteraksi dengan pengguna atau klien. Kita menggunakan Gmail misalnya dengan klien itu untuk front end. Agar pelanggan dapat mengakses layanan ini dibutuhkan aplikasi ya secara online maupun secara program khusus. Kita bisa menginstall Drive, OneDrive di handphone atau di laptop. Di back end-nya ini infrastruktur yang dimiliki oleh provider. Kita menyewa tempat di sana. Jadi Anda bayangkan seperti kita menyewa hard disk ya, seperti itu. Komputer, server, sistem operasi, dan perangkat penyimpanan. Semua komponen ini dikelola oleh server pusat. Server pusat yang memastikan semua berjalan sesuai dengan protokol. Ya. Ini ada berbagai software yang namanya middleware yang juga memungkinkan komputer jaringan untuk saling berkomunikasi. Teknik virtualisasi server digunakan untuk mengurangi kebutuhan mesin fisik dan juga meningkatkan output dari masing-masing server. Jadi tidak heran ya kalau server sekarang semakin kecil, kan cuma satu komputer kemudian dengan kapasitas yang begitu, spek yang begitu tinggi, kecil, tidak perlu besar-besar ya. Saya pernah ke Indosat waktu itu di Jakarta, besar banget ya, mereka punya server. Sekarang dengan adanya virtual, kecil saja dibutuhkan, mungkin hanya 2 komputer saja yang dibutuhkan, dan semuanya berjalan dengan virtual. Nah, kemudian kita akan lihat cara kerjanya. Yang pertama yang namanya SaaS, Software as a Service. Ini merupakan perangkat lunak yang di-hosting pada server jarak jauh dan user dapat mengaksesnya di mana saja melalui browser, web maupun API. API ini Application Programming Interface. Sebagian besar aplikasi SaaS dijalankan langsung melalui browser web sehingga Anda tentunya tidak perlu mengunduh atau mendownload ya atau menginstall ya. SaaS sangat cocok digunakan untuk startup ya atau perusahaan yang meluncurkan e-commerce, masih proyek jangka pendek yang butuh layanan cepat, aplikasi yang tidak sering dibutuhkan atau aplikasi yang membutuhkan akses web, event misalnya event management seperti itu. Baik, untuk PaaS atau Platform as a Service ini merupakan lingkungan pengembangan aplikasi yang berbasis cloud yang menyediakan segala kebutuhan developer untuk membangun dan menggunakan aplikasi. Dengan menggunakan PaaS atau PaaS, teknologi dibangun secara tervisualisasi sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis kita. Bagaimana dengan IaaS, Infrastructure as a Service? Ini memungkinkan kita untuk menyewa sumber daya komputasi seperti server, jaringan, tempat penyimpanan, drive, dan sistem operasi berdasarkan biaya penggunaan. Kita nggak perlu install server, kita nggak perlu beli hard disk, kita sewa saja. Ketika kita menggunakan layanan ini, kita masih bisa mengakses server dan penyimpanan secara langsung, namun semuanya diserahkan melalui pusat data virtual yang ada di cloud. Seperti ini ya. Nah, jadi kesimpulan daripada hasil yang kita dapat dari how cloud works adalah dengan menggunakan cloud computing kita bisa mengakses data, program kapan saja, di mana saja dengan device apa saja. Kita bisa menggunakan computing sebagai software as a service, platform as a service, and infrastructure as a service. Saudara-saudari yang berbahagia, ya. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan saudara
dan memperkaya pengetahuan kita. Salam dari saya, Hendy Sama. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia.